Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi kita pemrograman dasar. Kita akan melakukan pembelajaran secara daring yang akan kita upload di YouTube. Jadi ketika ada yang tidak ikut pembelajaran, itu bisa kedepannya melihat YouTube channel yang akan saya buat nanti. Pada sesi pertama sudah perkenalan, dan untuk sesi keduanya kita akan ngebahas sebuah materi. Materi yang kita ampu, yang akan kita pelajari adalah tentang pemrograman dasar, ya. Bisa kalian lihat. Ini adalah jadwalnya. Jadi kelas 10A dari jam 10 sampai jam 12, kelas 10B dari jam 12.30 sampai jam 14.30, ya. Mari kita belajar, tapi sebelum belajar, yang belum sarapan silahkan sarapan dan baca doa agar fresh, ya. Jadi kita langsung aja. Kita di pembahasan memang ini di PDF, ya. Ini PDF. Kita akan mempelajari sebuah modul yang sudah ada di layar handphone kalian masing-masing atau layar monitor kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran ini ada 5, ya. Jadi kita akan memahami ini, ya, profesi dalam bidang teknologi informasi. Profesi, jadi ketika kalian bisa jadi ahli pengembangan aplikasi web, kalian ini bisa tahu arah kalian ketika jadi yang sudah expert atau sudah jadi ahli, kalian bisa langsung bekerja dalam bidang pengembangan teknologi informasi. Ini bidang teknologi informasi. Yang kedua, profesi dalam pengembangan aplikasi web. Aplikasi web itu contohnya kalian buka detik.com, itu web, ya. Nah, terus kalau untuk aplikasi, itu web itu bisa dibikin aplikasi. Contohnya ketika kalian download di Play Store. Nah, itu yang dinamakan aplikasi web. Terus banyak ini contohnya, ya. Ini memahami sejarah web, cara kerja web, menyajikan cara kerja web. Nah, ini uraiannya nih. Ini uraiannya. Aneka profesi di bidang teknologi telah melahirkan bidang baru yang tidak terlepas dari tujuan utama, yaitu, ya ini nih, untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas. Ini adalah pengembangan sebuah teknologi. Contohnya, handphone sekarang harganya sudah kejangkau, ya, kawan-kawan, ya. Harganya bisa dibilang lumayan murah, sudah dapat smartphone, dan kalian bisa berkirim media informasi. Contohnya WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Munculnya di bidang IT atau teknologi informasi memunculkan profesi di bidang IT. Nah, profesinya banyak banget sebenarnya ketika kita pengen bergelut di dunia teknologi, yang semakin menjurus sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi yang saya harapkan ketika kalian masuk di dunia teknologi informasi di bidang TKJ, itu jangan dianggap remeh, ya kawan-kawan, ya.
Jangan main-main. Ayo kita bersemangat di dunia pengembangan teknologi. Kalian dituntut untuk sekolah di SMK, gimana caranya kalian siap kerja. Jadi yaitu itu adalah tuntutan orang tua kalian. Kalian harus pahami di situ ya. Secara umum pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya dapat dikelompokkan dalam bidangnya. Nah, sesuai bidangnya ya. Yang pertama nih, bisa bergelut di dunia perangkat lunak yang dinamakan software. Perangkat lunak itu yang perangkat yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dipegang, itu perangkat lunak. Baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Waduh Pak, mumet Pak, ini apa ini artinya? Nanti kalian pasti bisa, nanti kalian pasti paham sistem operasi itu apa, database itu apa. Makanya harus dipantengin terus ya ketika guru-guru produktif itu menjelaskan. Jangan sampai di media daring seperti ini kalian tidak mengikuti secara benar. Kalian jangan main-main juga ya. Ya main game boleh, tapi ada waktunya, kan seperti itu. Terus kelompok-kelompok untuk pekerjaan seperti software, ini ada nih sistem analis, menganalisa sebuah sistem. Contohnya ya, Free Fire itu kan ada sistem operasi itu, ada softwarenya. Free Fire itu ada celah untuk bisa ngebug. Jadi bahasa pemrograman itu ada bahasa ngebug. Ada yang error. Nah, itu yang dinamakan profesi sistem analis. Menganalisa sebuah sistem yang error. Nah, itu salah satu profesi di bidang IT. Mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi analisa sistem, contohnya ketika kalian suka main game. Nah, game itu misalkan diinstal di handphone RAM-nya 1 GB, kok ngelak. Nah, gimana caranya biar nggak ngelak? Terus program apa yang harus dikurangin, yang harus ditambahin. Nah, seperti itu. Yang kedua, programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis. Nah, yaitu membuat program. Nah, jadi kita kedepannya akan membuat sebuah program. Jadi nggak cuman ngomong-ngomong seperti ini aja ya. Jadi ini pertama kita untuk menjabarkan profesi apa ketika kalian belajar di bidang ini, kan gitu. Baik aplikasi maupun sistem operasi ini. Ini programmer nih. Sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Terus ada lagi web designer. Nih, web designer itu merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan. Desainer ya. Melakukan kegiatan perencanaan, studi kelayakan, analis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Contoh, kalian buka web yang bernama detik.com. Kalian bisa melihat kelayakan sebuah desainer di dunia pengembangan webnya. Seperti itu. Itu yang dinamakan web designer. Terus web programmer. Nih, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Banyak profesi-profesi yang harus kita tempuh. Seperti itu ya. Terus saya mau pilih yang mana Pak gitu kan. Kan banyak nih, ada web programmer, web designer. Makanya galilah ilmu terus-terusan aja. Nanti kalian bakalan bisa, hobi kalian itu di bidang apa? Di bidang sistem analis atau programmer
web designer, web programmer, itu bisa. Ini satu-satu ini ya. Jadi ini ada yang dinamakan manager web programmer ketika kalian bergelut di bidang perusahaan. Gajinya berapa Pak? Wah mantap ini gajinya. Ketika kalian bisa di web programmer, web designer, ini insya Allah minimal dengan nilai minimal 7 juta per bulan. Ini yang paling sedikit kawan-kawan ya. Paling sedikit itu gajinya. Terus untuk kelompok kedua, ketika kita bergelut di pemrograman web, yang kelompok kedua adalah perangkat keras, yaitu hardware. Perangkat keras itu yang bisa diraba. Contohnya handphone. Handphone itu perangkat keras ya. Terus kalau untuk softwarenya itu di dalam handphonenya yang tidak bisa diraba, tapi bisa dikonfigurasi. Seperti itu. Ini bisa nih. Ada yang dinamakan teknik engineer. Technical engineer. Sering juga disebut teknisi. Nah, apalagi kalian di bidang TKJ, teknik komputer dan jaringan. Di bidang teknik, yaitu perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer, pemeliharaan, dalam bidang teknik ya, maupun perbaikan perangkat, sistem komputer. Yang kedua, networking engineer, yaitu berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, maintenance sampai troubleshooting. Maintenance ini perawatan ya, ini bahasa Inggris. Troubleshooting ini apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Terus ada yang kelompok ketiga. Kelompok pertama tadi apa? Ayo, kelompok pertama adalah software. Kelompok kedua hardware. Yang ketiga adalah operasional sistem informasi. Nih. Ada berapa? Ada 2. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan seperti EDP, operator. Bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Terus ada yang dinamakan sistem administrator. Orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem. Nah, jadi ini berkecimpung di dalam sebuah sistem, operasional sistem informasi. Contohnya seperti apa Pak? Ini contoh sistem administrator, ini berhubungan dengan hak akses. Contohnya di sebuah perusahaan ada yang dinamakan data bank. Data bank itu data yang banyak diakses seluruh pekerja yang ada di perusahaan. Tetapi ketika kalian mau masuk ke data bank tersebut, ada username sama password. Dan username password itu ada dibagi grupnya. Ada yang bisa mengedit, ada yang bisa cuman mengcopy, ada yang bisa cuman melihat. Nah, itu jadi sistem administrator gunanya seperti itu. Itu contoh kecilnya dan banyak yang lain lagi. Oke, ini udah 13 menit. Ini adalah lingkungan-lingkungan profesi yang bisa kita ambil nantinya. Jadi silakan dipahami, silakan diambil kesimpulan apa yang sudah kalian dapat. Silakan lihat video ini secara seksama dan secara sesingkat-singkatnya ya kawan-kawan ya. Harus bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Yang belum paham apa yang saya paparkan pada video kali ini, silahkan kalian komentar aja atau di WA saya dengan nomor 085366172294. Ketika kalian berkomentar, silakan berkomentar dengan baik dan benar, dengan bahasa baik dan benar.
Ya, gunakan attitude etika dalam berteknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.